inang, pemuda dan pemudi yang mengikuti ibadah langsung di gereja pada sore hari ini. Begitu juga yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mulai kebaktian Minggu sore ini dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 654 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jangan
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Hukum Tuhan pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan, kesaksian, dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami
menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Kita membacanya secara responsoria. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dalam Minggu Guasimodogeniti 11 April 2021. Topik Minggu, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Pertama, kebaktian wilayah. Gereja akan tetap melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui situasi wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 16 April 2021 adalah wilayah 13 dan wilayah 14. Kedua, gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Bagian A, sesuai surat dari Eporus HKBP tanggal 9 Maret 2021 nomor 367-C4-angka 3/2021 tentang permohonan bantuan untuk pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Jumlah hutang yang harus segera dilunasi pada akhir tahun 2021 sebesar 54,9 miliar. Hingga setiap bulannya diperlukan dana sejak April sampai Desember 2021 sebesar 6,3 miliar. Bagian B, pelaksanaan gerakan Rp1.000 dengan cara sebagai berikut. A, mengirimkan langsung ke rekening Bank Mandiri dana pensiun nomor 107-0000-77724. B, bantuan dapat diberikan ke situasi wilayah, kemudian oleh bendahara Huria akan ditransfer ke rekening di atas. C, melalui secure kode dana pensiun HKBP seperti yang ada di Warta Jemaat. D, memberikan sumbangan di kotak sumbangan yang telah disediakan di pintu gereja. Dimohon dukungan jemaat untuk gerakan Rp1.000 tersebut. 03. Jadwal perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Hari Pentakosta dapat kita lihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 04. Dewan-dewan. 41. Dewan Koinonia. 411. Seksi perempuan. Perhewan perempuan HKBP Pasar Minggu mengambil tema, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Subtema, perempuan HKBP Pasar Minggu terpilih menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam rangka perhelatan perempuan HKBP Pasar Minggu, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Pertama, kegiatan seminar atau Juminar, tanggal dan hari Sabtu 17 April
2021 pukul 16 WIB sampai selesai. Keterangannya pembicara yaitu Inang Pendeta Dr. Benny Burusinaga. Pendaftaran peserta dapat menghubungi Situa Rita Boru Panjaitan nomor HP 0818963580 atau link dan yang tersedia di dalam Warta Jemaat. Kedua, lomba membuat renungan. Keterangannya yaitu peserta dapat mengirimkan renungan berbentuk video. Tema Yohanes 15 ayat 16. Renungan dengan durasi 7 sampai 15 menit. Direkam dan dikirimkan ke panitia. Syarat dan pendaftaran peserta dapat menghubungi Nyonya Situan James Litonga atau Dr. Sandri Boru Manalu. Ketiga, lomba martumbah yaitu dilaksanakan pada hari Minggu 8 April 2021 pukul 13 WIB bertempat di Ruang Serbaguna HKBP. Keterangannya bahwa peserta bebas. Tiap grup terdiri dari 4 sampai 6 peserta. Pendaftaran dan syarat-syarat lomba dapat menghubungi Nyonya Huta Barat atau Maya Boru Sitohang. Keempat, bakti sosial dilaksanakan pada hari Kamis 29 April 2021 bertempat di Ruang Serbaguna HKBP Pasar Minggu. Kelima, penutupan Parheheon dilaksanakan pada tanggal 2 hari Minggu 2 Mei 2021 pukul 13 WIB. Seluruh kegiatan ini terbuka bagi seluruh jemaat perempuan HKBP Pasar Minggu. Setelah ibadah pagi, siang, dan sore, kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia. Jadi setelah warta ini, panitia menyampaikan tentang kegiatan ini. 412, seksi Naposobulung. Sermon Naposobulung setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di ruang ibadah. Dimohon kehadiran semua Naposobulung pada sermon tersebut. 413, kelas remaja. Kelas pengajaran remaja akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan 10 WIB via Zoom atau kelas online. Dimohon kepada setiap remaja yang berusia 13 sampai 17 tahun agar dapat mengikuti kelas belajar tersebut. Dan bagi setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti kelas belajar tersebut dan senantiasa memberi pengertian kepada anak akan pentingnya belajar firman Tuhan. 4.2 Dewan Marturia. 421 seksi sending. Bagian A, seksi sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. Bagian B, seksi sending akan mengadakan kebaktian sending pada hari Sabtu 24 April 2021 jam 19 WIB di Ruang Serbaguna HKBP Pasar Minggu. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 05 jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 11 April 2021 telah pindah keanggotaan jemaat Jackson Napitupulu, alamat Jalan Kebagusan Raya nomor 70 RT 4 RW 7, pindah ke GPIB Markus Cilandak. 06 jemaat meninggal. Pada hari Selasa 6 April 2021 telah meninggal dunia Bapak Japanji Lumban Batu, umur 69 tahun, suami dari Ibu Ostaria Borsitorus almarhumah. Alamat Jalan Muhammad Kafi 1 nomor 57 RT 7 RW 4 wilayah 12. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 07 jemaat yang berulang tahun.
Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 5 April sampai dengan 11 April 2021. Nama-nama ada di Warta Jemaat. Firman Tuhan untuk berulang tahun adalah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Warta Jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada Warta Jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah Warta Jemaat kita minggu ini. Dipersilakan kepada panitia Parheon Ina. Shalom buat kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Petrus Tumpal Sitio SDH, yang kami hormati seluruhnya Amang dan Inang Sintua HKBP Pasar Minggu, dan yang kami kasihi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang saat ini beribadah, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing melalui live streaming. Saya mewakili panitia Parheon Perempuan HKBP Pasar Minggu ingin mensosialisasikan kegiatan yang akan kita laksanakan berupa seminar melalui Zoom atau Zoominar yang akan kita laksanakan pada Sabtu 17 April 2021 waktu jam 18 sampai jam 20. Adapun seminar ini memiliki tema merengkuh kehidupan seorang ibu. Karena itu ditujukan seminar ini terutama bagi para perempuan dengan usia perkawinan di bawah 10 tahun. Yang menjadi pembicara buat kita semua nanti, Inang Pendeta Dr. Beni Borusinaga, yang menjadi Direktur Sekolah Tinggi Bibelfro AKBP Laguboti. Pendaftaran bisa melalui Inang Sintua Rita Lumongga Boru Panjaitan. Kami mengharapkan kepada para perempuan yang memiliki usia perkawinan di bawah 10 tahun bisa mengikuti, karena ini akan memberikan manfaat bagi keutuhan rumah tangga dalam keluarga masing-masing. Berikutnya acara lomba renungan singkat. Semua peserta boleh ikut. Untuk semua jemaat HKBP Pasar Minggu, teknis pembuatan renungan direkam dengan video dan hasilnya yang dikirimkan kepada panitia. Tema renungan sesuai dengan dibacakan di Warta Jemaat tadi, Yohanes 15 ayat 16 dengan durasi 7 sampai 15 menit. Renungan bisa dibuat dalam berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Batak, yang judulnya bebas sesuai dengan naskah Alkitab yang sudah ditentukan. Yang ketiga, lomba mertumba. Diadakan Minggu 18 April 2021, waktunya jam 13 sampai selesai di ruang serbaguna Gereja HKBP Pasar Minggu. Peserta dalam bentuk grup berjumlah 4 sampai 7 orang. Dan panitia sudah memberikan 4 pilihan musik untuk martumba. Itu bisa dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Syarat untuk pendaftaran bisa menghubungi Inang Maya Boris Sitohang. Yang keempat, bakti sosial itu akan diadakan Sabtu tanggal 29 April 2021 di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Yang kelima, tibalah kita di puncak acara Parheon Perempuan HKBP Pasar Minggu pada tanggal hari Minggu 2 Mei 2021 waktu pukul 13 sampai selesai. Dan di acara puncak inilah semua pemenang dari lomba akan kita umumkan. Jadi kami sebagai panitia, besar harapan kami mengharapkan semua kaum perempuan untuk bisa mendukung kegiatan ini supaya boleh sukses.
Terima kasih. Shalom, Mama.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir yang senantiasa menginginkan susu yang murni, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai ayat 37. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Horas. Begitu juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring dari rumah masing-masing atau dimanapun kita berada. Salam dari kami seluruh pendeta, majelis dan seluruh jemaat yang beribadah dari rumah ibadah ini, dari gereja ini kepada kita semua. Shalom yang di rumah. Ini karena semangatnya. Baik, saudara-saudara, hari ini kita tiba di satu minggu yang bernama Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir yang senantiasa menginginkan susu yang murni. Lewat minggu ini ada banyak hal yang ingin disampaikan kepada kita, bagaimana sebenarnya kehidupan jemaat Kristen, jemaat Kristus yang diperhadapkan dengan liturgi gerejawi. Jadi nama-nama minggu dalam gereja Lutheran atau gereja-gereja di bawah naungan United Evangelical Mission UEM itu tentu memiliki makna, termasuk gereja Katolik. Kalau hari ini kita memasuki Minggu Quasimodo Geniti, mengapa hidup orang percaya harus seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa menginginkan susu yang murni? Kita ikuti liturgi sebelumnya. Sebelum minggu ini ada Minggu Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Sebelumnya ada Jumat Agung. Sebelumnya ada minggu-minggu masa-masa penderitaan Yesus, termasuk Minggu Palma. Nah, orang yang mengikuti alur liturgi ini, yang hidup di dalam alur liturgi ini, akan menemukan bahwa sesuatu kekuatan akan mengontrol, menguasai, mengemudikan, mengarahkan jalan hidupnya. Maka ketika Yesus menderita, orang yang hidup di dalam liturgi itu akan merasakan dengan sungguh-sungguh penderitaan yang Yesus rasakan. Dia turut masuk dalam penderitaan Yesus. Jadi bukan hanya perayaan semata.
Dan ketika kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Yesus, kita pun turut merasakan betapa pedihnya, betapa sedihnya peristiwa kematian Yesus tersebut. Karena itu hampir semua orang Kristen mengenakan pakaian yang gelap pada saat Jumat Agung. Meskipun belakangan ini ada kelompok Kristen ketika sedang terjadi duka, meninggal anggota keluarga, mereka berbaju putih. Kita tidak soroti itu. Nanti itu akan kita soroti dalam topik yang berbeda. Tetapi yang ingin digambarkan adalah bahwa kita merasakan duka mendalam ketika Yesus mati disalibkan. Kita bahkan menangis di sana. Bukan hanya kita, dunia pun menangis. Matahari bahkan enggan menunjukkan wajahnya, dia malu menunjukkan wajahnya kepada wajah Yesus. Karena itu dia bersembunyi di balik awan. Mulai pukul 12 sampai pukul 3 sore. Alam gelap. Bahkan tabir bait suci terbelah dua. Merasakan penderitaan yang Yesus rasakan. Dan orang percaya turut masuk ke sana. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kuasa iblis, sekaligus memproklamirkan kemenangan setiap orang percaya. Maka setiap orang percaya turut bersukacita di sana, turut bersorak-sorak merayakan kemenangan imannya. Karena kita masuk di dalam alunan dan aliran liturgi ini, maka hari ini setelah kita masuk ke dalam penderitaan, masuk kepada sukacita, hari ini kita rayakan bahwa setiap orang percaya seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa menginginkan susu yang murni. Coba berikan kepada baby, infant ya, infant bukan berumur 3 tahun, tidak, infant yang baru lahir. Berikan dia susu yang sudah bercampur. Ketika dia meminumnya, dia akan sakit. Nah, demikianlah orang Kristen, orang percaya yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak menginginkan yang lain. Kebutuhannya adalah firman Allah yang murni, yang tidak bercampur dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Inilah keinginan terdalam orang percaya. Karena itu kita senantiasa setiap hari memperbaharui diri. Setiap hari kita ingin hidup kita berubah. Kalau hari ini Tuhan, saya melakukan banyak kesalahan, hari ini saya melakukan banyak dosa, tetapi besok saya akan mengurangi kesalahan saya. Ada catatan pribadi, ada evaluasi di sana setiap hari. Sehingga kita menuju kesempurnaan sama seperti Kristus adalah yang sempurna. Kita adalah imitatio Christi, imitatio Christo, imitasi Kristus, tiruan Kristus. Yang artinya apapun yang Kristus lakukan, maka setiap orang yang telah mempercayakan hidupnya kepada Kristus harus melakukan perbuatan Kristus. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Ini gampang-gampang susah dikotbahkan. Gampangnya ya karena memang dia tidak terlalu susah dipahami. Susahnya karena sudah terbiasa kita dengarkan. Jadi gampang-gampang susah. Tapi mari mencoba amanginang Bapak Ibu Saudara melihat lebih jauh apa yang ingin disampaikan oleh firman ini kepada kita. Dengan melihat konteks hidup jemaat mula-mula. Peristiwa ini tidak terlalu jauh terjadi setelah murid-murid memperoleh curahan Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Di saat hari Pentakosta, salah satu murid Yesus yang dulu menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap, yaitu Simon Petrus, dipenuhi oleh Roh Allah dan dia berkhotbah. Kemudian dampak dari khotbah dia setelah dia memperoleh curahan Roh Allah, 3.000 orang bertobat dan menerima Kristus. Mereka dibaptis dan percaya kepada Kristus. Lalu tidak berselang lama ada peristiwa yang lain lagi, 5.000 orang bertobat. Dan hampir semuanya mereka ini adalah orang Yahudi.
Ketika saya katakan orang Yahudi, maka pikiran kita tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang fanatik. Yang ketika ada orang Yahudi meninggalkan agama Yahudinya, dia itu dianggap pengkhianat. Dia itu dianggap murtad dan tidak diperhitungkan sebagai anggota keluarga lagi. Merekalah ini. Ketika mereka bertobat, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumahnya karena rumahnya sudah tidak menerimanya lagi. Mereka hidup dalam persekutuan yang tidak memiliki status yang jelas. Apalagi kala itu sudah mulai ada gerakan dari kaum Sanhedrin, kaum Farisi, orang-orang Yahudi yang mulai memusuhi orang Kristen dan memanfaatkan kerajaan Romawi dengan berkata, kekaisaran Romawi dengan berkata bahwa orang-orang Kristen itu menyembah raja yang lain selain kaisar. Maka terjadilah persekusi. Persekusi, ya ketika saya katakan persekusi, kita langsung ingat ya, di negara kita juga sering terjadi persekusi. Sering kita alami. Ya, tetapi kita lihat dari gereja mula-mula. Banyak dari mereka yang pedagang dari antara komunitas Kristen mula-mula ini tidak lagi diperbolehkan berdagang. Tidak dikasih izin. Kenapa? Engkau Kristen, engkau menyembah raja yang lain selain kaisar, maka engkau tidak memiliki hak untuk berdagang dan menghasilkan uang. Maka di tengah-tengah situasi yang demikianlah terbentuk. Jadi ini tidak sengaja dibentuk oleh para rasul sistem masyarakat yang demikian, sistem jemaat komunitas yang demikian, tetapi dibentuk oleh situasi, oleh karena Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan utama jemaat pada saat itu harus dia penuhi. Maka Tuhan bekerja lewat setiap orang percaya ketika para rasul, ya, kita lihat nanti dampak berita pemberitaan para murid ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, para rasul memberitakan berita kebangkitan, hanya berita kebangkitan. Dan dampak dari berita kebangkitan ini terbentuklah persekutuan yang sangat-sangat solid kala itu. Terbentuk sebuah tatanan masyarakat yang baru yang sama sekali tidak pernah terpikirkan. Yang punya rumah menjual rumahnya, yang punya tanah menjual tanahnya, lalu menyerahkan hasil penjualan hartanya ini kepada para rasul, lalu rasul membagikannya kepada seluruh jemaat sesuai dengan kebutuhannya. Kita garis bawahi, ya, underline, bold, italic, sesuai dengan kebutuhannya. Ini perbedaan dengan masyarakat paham sosialis, Marxisme. Karena dalam sosialis itu dibagi rata. Tetapi kala itu jemaat mula-mula, kalau misalnya punya anak 5, berbeda yang dia dapat dengan yang punya anak 2. Kalau sosialis ini sama merata. Kalau jemaat mula-mula tidak, karena itu kita mematahkan teori yang mengatakan bahwa jemaat mula-mula itu hidup dalam paham sosialis, bukan. Tetapi mereka adalah komuni. Mereka adalah kelompok yang sama-sama merasakan penderitaan, sehati, sejiwa, sepikir menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Saya melompat sedikit. Siapa tahu nanti mungkin ketika saya sampaikan tidak nyambung lagi. Maka tatanan masyarakat yang ada dalam kisah para rasul 4 ini, jikalau ada orang bertanya, apakah tatanan masyarakat yang demikian, jemaat yang demikian bisa kita aplikasikan di dalam tatanan jemaat yang sekarang? Saya katakan tidak. Tidak lagi. Jangan ada orang yang sikapnya fundamentalis, gereja harus seperti ini, tidak. Dulu saya katakan tadi bahwa kondisinya berbeda, konteksnya berbeda. Sekarang kita sudah hidup di era masyarakat modern. Gereja memiliki organisasi yang kuat. Maka semuanya diatur oleh organisasi. Tetapi substansi dari apa yang disampaikan oleh firman ini tidak berkurang. Tidak berkurang. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Beberapa tahun yang lalu
ayat ini pernah saya sampaikan dalam sebuah persekutuan, ibadah persekutuan okumene di kota Batam. Dan saat itu saya membaca nas ini ketika saya ada di tepi pantai. Karena memang lokasi retreatnya mereka, Bible campnya itu di tepi pantai. Sambil membaca ayat ini saya lihat ke arah laut. Lalu perlahan saya lihat ada ombak. Ada yang kecil, ada ombak yang besar dengan riak-riak putih di ombak tersebut. Lalu saya lihat ayat ini, saya katakan seperti inilah kira-kira pergumulan hidup manusia, seperti ombak itu. Itulah penderitaan manusia. Ada yang hari ini datang kecil, besok besar, dengan segala warna di dalamnya. Tetapi seberapa besar pun ombak itu, seberapa sering pun dia muncul, saya dapat menghitung ombak setelah satu ombak berlalu, saya hitung di belakangnya. Ada ombak yang saya bisa hitung, 1, 2, tapi terus tidak berhenti-berhenti. Seperti itulah pergumulan hidup manusia, penderitaan hidup manusia, datang tanpa henti, tetapi kita bisa menghitung karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi kontrol penguasa atas pergumulan tersebut. Dia berikan penderitaan tetapi tidak melebihi kesanggupan kita untuk menanggungnya. Tidak melebihi kekuatan kita. Kita bisa hitung. Karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Dia berikan itu untuk mendidik, mengajari, dan mendewasakan iman orang percaya. Ketika penderitaan datang menghantam, menghimpit kehidupan jemaat mula-mula, mereka menjadi persekutuan yang sangat solid. Persekutuan yang sehati sepikir, sepenanggungan di dalam kasih Tuhan seperti topik minggu kita hari ini. Tidak ada yang merasa bahwa hartanya adalah miliknya sendiri. Saudara, tidak ada yang bisa menggerakkan itu kecuali kuasa Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Di kemudian penderitaan mereka ini, orang-orang Yahudi ini, semakin jelas ketika terjadi. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa saya singgung sekilas. Bapak Ibu bisa googling, saya yakin ada di Google, tentang konsili Zamnia yang berlangsung di antara tahun 70 sampai tahun 90 Masehi, ketika bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Setelah bait Allah itu dihancurkan, maka orang-orang Farisi yang dipimpin oleh Shmuel Hakatan membentuk satu konsili yang disebut dengan konsili Zamnia, yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi yang telah mengikuti Kristus adalah bidat. Bidat itu artinya penjahat agama, dan mereka harus disingkirkan dari bumi ini. Ada 6, kalau saya tidak salah ada 6 poin yang mereka tetapkan kepada orang-orang Yahudi yang telah mengikuti Kristus, sehingga pergerakan mereka semakin sulit, dari hari ke hari semakin sulit. Simon Petrus dan Yohanes ada di antara para murid yang merasakan penderitaan dan pergumulan itu. Tetapi mereka tidak terkejut. Kenapa mereka tidak terkejut? Karena mereka dari awal telah diingatkan oleh Yesus. Ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Misalnya dalam Yohanes 15 ayat 20, ketika Yesus berkata kepada para murid, "Ingatlah akan apa yang kukatakan ini kepadamu. Seorang murid tidak lebih besar dari gurunya. Jikalau mereka persekusi itu apa? Dalam bahasa Indonesia, menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka berpegang kepada firman-Ku, mereka juga akan melakukannya kepada perkataanmu." Itu sebabnya Simon Petrus maupun Yohanes tidak lagi terkejut ketika mereka menghadapi goncangan yang demikian. Tidak lagi.
tetapi mereka hidup dengan penuh ketaatan kepada Kristus, kepada kebangkitan Kristus. Ini yang saya katakan tadi, menjadi nadi dari khotbah minggu hari ini, yaitu berita tentang kebangkitan Kristus yang memampukan orang percaya, memampukan para murid untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, sistem tatanan seperti ini tidak bisa lagi kita bawa ke dalam tatanan hidup modern, masyarakat modern, gereja modern sekarang ini. Tetapi substansinya tidak akan pernah hilang. Bahwa persekutuan jemaat gereja harus hidup didasari oleh kasih Kristus. Karena berita kebangkitan tadi, berita kebangkitan Kristus, berita kebangkitan orang percaya melebihi segala yang kita miliki di dunia ini. Ini tidak ada sebenarnya dalam konsep khotbah saya, tapi ketika mendengar warta jemaat, saya ingin menggugah hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah jemaat Tuhan, jemaat gereja HKBP yang sekarang ini bergumul tentang dana pensiun para hamba Tuhan. Terima kasih kepada HKBP yang beberapa tahun terakhir ini telah meningkatkan dana pensiun HKBP bagi setiap pelayan full timer HKBP yang pensiun, misalnya pendeta, guru jemaat, bibelvrouw, diakones. Saya ingat dulu bahwa beberapa tahun yang lalu seorang pendeta yang pensiun setelah melayani lebih dari 40 tahun lalu dia pensiun. Dia menerima uang pensiun sebesar 175.000 per bulan. Kita bayangkan. Lalu mulai naik 400.000 per bulan setelah dia pensiun. Mungkin pendeta punya masa tugas sampai usia 65 tahun. Mungkin para pendeta, guru jemaat, bibelvrouw, diakones ini masih memiliki sisa hidup 20 tahun lagi. Katakanlah, atau 15 tahun lagi. Tetapi betapa menderitanya mereka dengan uang pensiun 175.000, kira-kira apa yang bisa dibeli 175.000. Kemudian pimpinan menaikkan 400.000, 500.000, sampai sekarang yang saya tahu 1 juta rupiah per bulan. Ini yang menyebabkan kewajiban dana pensiun kita melonjak tinggi selain hal-hal yang lain, misalnya pandemik, di mana gereja-gereja tidak selama setahun ini tidak menyetorkan karena tidak memiliki uang, tidak ada peribadahan, jemaat yang memberikan persembahan juga drastis berkurang, menyebabkan hutang HKBP ke dana pensiun. Dana pensiun tidak dikelola HKBP tetapi dikelola oleh pemerintah lewat dana pensiun pemerintah itu sendiri. Nah, kita punya kewajiban sampai sekarang kalau tidak salah 116 miliar rupiah hutang HKBP. Karena itu pimpinan gereja kita merendahkan diri dan merendahkan hati serendah-rendahnya memohon bantuan seluruh jemaat HKBP dengan gerakan 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Dan kami para pendeta pun, karena ini untuk kami juga, memiliki kewajiban bahwa di distrik ini, misalnya distrik 8 DKI, rata-rata pendeta dipotong gajinya dari balanjo yang diterimanya dari gereja itu antara 250.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Kami ikhlas. Nah, gerakan 1.000 ini sebenarnya tidak sulit. Teknisnya tergantung kepada kita. Tetapi kalau saya pikir utang HKBP ada 116 miliar rupiah. Jemaat HKBP yang tercatat dalam statistik gereja HKBP ada sekitar 4,5 juta jiwa, ya, 4,5 juta jiwa. Kalau kita memberikan 1.000 rupiah per hari, berarti satu hari kita bisa mengumpulkan 4,5 miliar. Dengan jumlah jemaat 4,5 juta tadi. Berarti kewajiban 116 miliar ini bisa terkumpul di dalam tidak sampai 1 bulan.
ketika saya memberikan 1.000 rupiah per hari dari uang saya. Bagi saudara-saudaraku amang-inang yang perokok, sisakan 1 batang 1 hari. Sangat gampang, 1.000 rupiah. Bagi yang doyan ngopi Starbucks, kurangi dulu kopi kenangan. Ya, kenangan mantan makin pahit. Ya. Bagi saudara-saudara yang suka beli parfum, 1 bulan habis parfum yang seharga 400.000, coba dulu kurangi, cari parfum nggak jauh-jauh kok bedanya, 450.000. 1.000 rupiah saya kumpulkan 4,5 juta jemaat HKBP, gereja yang terbesar secara jumlah, secara kuantiti di Asia Tenggara ini pun harus menunjukkan bahwa kita besar secara kualitas. Bukan hanya secara jumlah, tetapi secara kualitas juga kita harus besar. 116 miliar, HKBP berjanji 1 bulan selesai. Kalau kita mampu digerakkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, merasakan pergumulan gereja HKBP. Inilah kuasa kebangkitan itu. Kesadaran bahwa saya telah diselamatkan dan saya hidup dalam persekutuan di dalam kasih Tuhan bersama-sama seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun berada bersama seluruh hamba Tuhan. Yang saya katakan selama kurang lebih 40 tahun dia memberitakan Injil. Tetapi di akhir masa hidupnya dia harus bergumul untuk membeli ikan asin pun dia harus berpikir. Tetapi ini harus dipenuhi oleh HKBP. Jangan sampai para hambanya, para pendeta, guru jemaat, Bibelfrau, diakones yang pensiun malah menderita dan meninggal di dalam penderitaannya. Mari amanginang. Tidak sulit saya katakan. Kalau kita sehati, sepikir, menuntaskan, tidak perlu mengungkit kesalahan siapa. Garis besar saya sudah beritahukan tadi. Sehati sepikir menuntaskan masalah gereja HKBP ini. 1.000 rupiah kok tidak sulit. Ada jemaat kita ini yang sudah menyumbang 100 juta rupiah. Bahkan menyumbang lagi 20 juta rupiah. Tetapi 120 juta dibandingkan dengan 116 miliar, seberapa besar? Jikalau yang lain, kita ada 1.100 kakak, 3.500 jiwa. 3.500 jiwa. Jemaat yang terdaftar di gereja HKBP Pasar Minggu ini. Jikalau hanya 1 orang yang bergerak, yang lain mengatakan, ngabe, ngailani bana be, ima, sudah siarus nihurian HKBP. Oh tidak, saya harus punya tanggung jawab di sana. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta pun punya tanggung jawab moral di sana. Saya ikhlas, saya rela, perbalanjon saya yang tidak seberapa itu pun dipotong untuk pembayaran dana pensiun HKBP. Saya juga tanamkan di keluarga saya. Anak saya ada 3, selain tadi gaji saya itu. Anak saya ada 3, istri saya cuma 1. Berarti kami 5 sekeluarga. Ada mertua saya bersama-sama dengan saya. Kami 6 sekeluarga. Ya. Maka saya sisihkan 6.000 1 hari. Sampai detik ini. Nanti itu kalau celengan sudah penuh, saya akan kirimkan. Mungkin 1 bulan nanti sudah penuh, atau 2 bulan saya kirimkan. Itu yang bisa saya lakukan. Tidak sulit. Tidak susah. Tidak harus mengurangi persembahan saya. Karena tadi saya memiliki rasa cinta, kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Yang terakhir, saya juga tadi mendengar, ini harapan saya ketika saya di awal tahun 2018 pindah melayani dari gereja HKBP Kebun Jeruk ke gereja HKBP Pasar Minggu ini. Ada satu cita-cita di dalam hati saya. Karena apa? Selama saya melayani di Jakarta, termasuk sebelum di Jakarta di kota Batam, betapa tingginya pergumulan keluarga muda. Usia pernikahan
0 sampai 10 tahun yang mungkin katakanlah average memiliki pergumulan yang sama. Masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, masalah parenting, mendidik anak. Ini warna yang sama dialami oleh keluarga muda 0 sampai 10 tahun. Dan hari ini saya dengarkan bahwa seksi perempuan HKBP Pasar Minggu telah melihat itu. Kebutuhan mendasar jemaat ini apa? Kalau sudah pernikahan berumur 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu sudah kokoh. Paling goncangannya sedikit-sedikit. Tapi di awal ini, bagaimana seorang suami, seorang istri keluarga muda yang membesarkan anak-anaknya dan dengan mungkin ekonomi yang pas-pasan mampu bersukacita. Ini yang harus kita cermati. Maka saya katakan tadi di awal tahun 2018 saya memiliki impian untuk membentuk persekutuan keluarga muda. Catatan saya, Amanginang, baik ketika saya melayani di Kebun Jeruk ataupun setelah saya melayani di Pasar Minggu ini, pada saat diadakan pertanyaan wilayah, kebaktian wilayah, yang datang dalam kebaktian wilayah adalah orang-orang yang sudah tua, jemaat-jemaat yang sudah tua di atas 55 tahun. Sangat jarang saya temukan kecuali mungkin anak yang punya rumah ikut di dalam pertanyaan wilayah. Sangat jarang. Kemana jemaat ini? Padahal ini adalah penerus gereja, masa depan gereja dengan anak-anak mereka. Maka harus dibentuk sebuah persekutuan yang khusus. Mungkin mereka berkata, enggak dong, enggak, dunia kami lagi pertanyaan gabung dengan orang tua yang seperti itu aja dibicarain. Tidak, kami ingin yang lain. Oke, ayo kita bentuk sesuatu yang lain di gereja ini. Persekutuan keluarga muda. Mungkin kita akan buat nanti sebuah ibadah khusus keluarga muda di hari yang lain kecuali hari Minggu. Di sana kita bisa sharing. Ada pembicara, psikolog, ekonom, apalagi bidang hukum dan lain sebagainya. Setelah ada firman dari para pendeta, maka dilanjutkan dengan topik dari seorang pembicara yang pro di bidangnya. Ini memberikan pencerahan. Oke, ada masalah, misalnya bidang keuangan, ekonomi, ada masalahmu, ekonomi keluarga tidak bangkit-bangkit. Oke, apa solusinya? Ayo kita diskusikan. Siapa tahu juga dari jemaat yang kecil ini, dari keluarga muda ini terbentuk jemaat mula-mula tadi. Sehingga khotbah yang kami sampaikan tidak mengambang dan melayang, tetapi mendarat. Karena apa? Jemaat menerima dampak positif dari gereja. Bukan hanya firman yang saya khotbahkan lewat mimbar ini. Amanginang, khotbah lewat mimbar ini di jalan sana sudah dilupakan. Yakinlah. Ketika besok ditanya, apa ya khotbah pendeta itu kemarin? Apa ya? Nggak tahu, lupa. Itu manusiawi. Tetapi ketika gereja sudah memberikan dampak bukan hanya masalah rohani tetapi masalah jasmani di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan anak saya, kita bayangkan persekutuan yang akan terbentuk di dalam cinta kasih Kristus. Maka mari, karena ini khusus perempuan, ya, bagi inang yang beribadah saat ini atau yang berada di rumah dimanapun yang masih memiliki usia perkawinan 10 tahun ke bawah, 0 sampai 10 tahun, ikuti seminar ini, ikuti pelatihan ini. Dari sini nanti akan muncul cikal bakal benih-benih gereja, persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan sebagai penutup, di dalam ibadah sore hari ini, saya katakan sebagai penutup, tapi biasanya kalau saya berkhotbah, penutup itu lebih panjang dari penjelasan. Ini masalahnya. Oke, saya akan coba meringkas khotbah ini. Yang pertama ada, banyak kali ya. Dengar angka 4, ya 4. Ya, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Saya akan coba ringkas, seringkas-ringkasnya. Ya. Bagaimana jemaat di era modern ini, di tatanan masyarakat
postmodernisme ini boleh mengklaim bahwa gereja itu adalah milikku. Bukan milik pendeta. Bukan milik para sintua. Bukan milik KOR. Karena sangat banyak itu. Ya, gereja itu dianggap milik pribadi. Bahkan ada jemaat yang tempat duduknya nggak boleh diisi orang lain. Bukan di sini maksudnya. Di gereja yang saya layani pernah seperti itu. Kursi itu nggak boleh diduduki orang lain. Meskipun dia terlambat. Kalau misalnya ada jemaat di Batam kan banyak kunjungan, banyak orang pendatang. Lalu beribadah di gereja namanya Gereja HKBP Lubuk Baja Batam di Nagoya. Kalau ada orang yang duduk di tempat duduknya biasa, dia datang terlambat, dia maju, dia berdiri di samping jemaat itu. Persis di samping ini. Dilihatinya begini. Ya Mang, iya. Bahwa gereja bukan milik perseorangan, tetapi milik saya, milik kita semua. Ada rasa kepemilikan terhadap gereja. Maka apapun yang terjadi di tengah-tengah gereja adalah pergumulan kita bersama. Yang kedua, apa yang saya dapat berikan kepada gereja, kepada persekutuan ini? Saya kan nggak aktif di Korama, saya kan nggak aktif di Korina, saya kan nggak aktif di Naposo Bulung. Yaitu kewajiban mereka. Oh tidak, tidak. Kumpulan-kumpulan tadi hanya kumpulan KOR. Kekuatan gereja adalah kekuatan yang berbasis jemaat, bukan kumpulan KOR. Maka semua jemaat harus terlibat di dalam pelayanan gereja. Seperti jemaat mula-mula, mereka dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh berita kebangkitan Kristus, dan mereka mau melayani di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit. Yang ketiga, apa yang Amang Inang saudaraku bisa saksikan tentang kebangkitan Kristus kepada orang lain? Ketika kita berbicara dengan teman kita, sahabat kita yang beda keyakinan, beda iman, apa berita yang bisa kita saksikan kepada mereka tentang kebangkitan Kristus? Pernah mencoba itu Amang Inang? Ya susahlah Amang Pendeta, susahlah mengkhotbahi orang, bukan berkhotbah. Tetapi apa? Menjadi sebuah kesaksian bahwa saya telah hidup di dalam kebangkitan, berita kebangkitan Kristus ini, dengan terjadinya hidup yang baru, pembaharuan hidup dari hari ke hari. Sikap saya dari hari ke hari semakin baik. Dan ini akan menjadi pusat perhatian orang. Siapa dia? Oh, dia pemuda Batak. Oh iya, iya. Dia Kristen. Oh Kristen. Oh pantas. Karena apa? Ada sesuatu yang baru setiap hari dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Ketika mereka melihat kita, mereka tertunduk malu. Itulah berita kebangkitan. Pembaharuan. Di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita harus berbeda dari mereka. Bukan berarti kita sengaja mencari warna yang lain, asa songon nasing. Enggak, mencari perhatian tidak. Tetapi memang didorong oleh kuasa Roh Kudus, kita melakukan sesuatu yang berbeda setiap hari, kehidupan kita semakin baik, semakin baik. Yang keempat, nah ini enggak betul sampai yang terakhir ini. Jangan tanya apa yang telah diperbuat gereja kepadamu. Tapi tanyalah apa yang telah engkau perbuat kepada gereja. Kesadaran ini menuntun hidup jemaat untuk melakukan sesuatu. Ngoleh dok kena tua-tua, hata batak nahudok, dang boyho mabanadenggan, pinomat unang mengguturi. Engkau tidak melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, minimal jangan berbuat ribut. Sangat banyak, saya tidak perlu malu mengatakan ini di jemaat kita, masih bukan di jemaat HKBP Pasarmu, tapi jemaat HKBP secara umum.
sangat banyak menuntut apa yang telah gereja lakukan. Ya. Kenapa gereja menghabiskan banyak uang? Kenapa gereja begini? Kenapa gereja begitu? Tetapi ketika dicek di data jemaat, mulai dia terdaftar sampai hari itu dia memberikan kritik, tak satu kali pun memberikan kewajibannya iuran bulanannya. Tapi menuntut sangat banyak. Seakan-akan uang yang dipergunakan oleh para pelayan adalah uangnya sendiri. Meskipun saya katakan Amang Inang diberikan Tuhan berkat yang luar biasa, lewat Amang sebuah gereja didirikan, Amang dan Inang tidak berhak mengatakan seperti itu. Karena itu adalah persembahan. Dan saya percaya tidak ada seorang majelis pun, tidak ada seorang pendeta pun yang dengan sengaja mempergunakan uang gereja secara tidak wajar. Porsiado hita di sini. Kalaupun terjadi penyelewengan di gereja, kita jangan menghakimi. Semua sudah dibentuk kok. Ada badan audit, ada majelis perbendaharaan, ada pimpinan jemaat yang akan mengkoordinir ini semua. Apalagi kalau dikatakan salah kepeng dupa ditai, yang langi hepeng di gereja. Di sini Sintua, Amang Inang Sintua, pernahkah kami memegang 1 rupiah pun uang gereja? Tidak pernah. Dari mana jalannya pendeta makan uang? Makan roti sih iya. Kalau dikatakan ada Sintua makan uang, dari mana jalannya? Mungkin yang tepat adalah penggunaan anggaran yang kurang tepat. Ayo kita koreksi. Ayo kita perbaiki. Karena tadi apa yang saya katakan pertama, gereja ini adalah milik kami, milik kita bersama. Maka kita bertanggung jawab bersama atas berjalannya pelayanan gereja. Sekali lagi yang terakhir saya sampaikan, jangan bertanya apa yang telah diperbuat gereja kepadamu, tapi tanyalah apa Tuhan yang telah aku perbuat untuk gerejaku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat sore malam hari yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di Bait-Mu yang kudus, merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, karena Engkau senantiasa memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari, membentuk kami menjadi jemaat dan pribadi yang tangguh menghadapi berbagai ujian, gelombang ujian di tengah-tengah kehidupan kami ini. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Berkati seluruh jemaat Tuhan, agar kami hidup dalam persekutuan yang didasari oleh kasih Kristus, hidup di dalam persekutuan yang sehati sejiwa, memikirkan bersama apa yang terbaik di tengah-tengah pelayanan gerejamu. Bukan hanya sekadar memberikan kritik, tetapi juga memberikan solusi atas setiap permasalahan yang kami hadapi, supaya lewat pelayanan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tanamkan itu Tuhan di hati pikiran kami, dan bentuklah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga pribadi lepas pribadi, bergumul karena sakit penyakit mereka, bergumul karena masalah ekonomi, bergumul karena masalah suami dan istri, bergumul karena masalah anak-anak. Apapun bentuk pergumulan seluruh jemaat Tuhan, kami berdoa Engkau campur tangan, Engkau membantu mereka Tuhan, memulihkan segala sesuatunya kembali seperti sedia kala. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang hilang pengharapan Engkau bangkitkan semangatnya untuk menjalani kehidupannya, yang kesulitan di dalam masalah ekonomi Engkau bantu Tuhan lewat tangan anak-anak Tuhan yang menjadi perantaraan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang sedang berduka Engkau hiburkan,
karena hanya Roh Kudus Tuhan penghiburan sejati bagi setiap orang percaya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita di dalam minggu ini, yang merayakan ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan umur panjang di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan izinkanlah setiap rumah tangga boleh menggenapi janji mereka kepada Engkau, bahwa mereka akan saling mengasihi hingga maut memisahkan. Jikalau ada keluarga yang mengalami keretakan, di mana cinta kasih itu telah menjadi hambar, Engkau berikan kembali Tuhan cinta kasih itu, Engkau pulihkan hubungan mereka agar mereka kembali saling mengasihi, mengingat janji setia mereka kepada Tuhan dan tanpa mengkhianati pasangannya masing-masing. Kau berkati juga Tuhan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Ingatkan kami Tuhan bahwa ketika umur kami bertambah, maka bekal kami pun berkurang dari dunia ini. Karenanya ajar kami untuk menggunakan setiap waktu yang Kau beri dengan bijak, dengan hal-hal yang berguna. Karena satu detik pun waktu kami yang telah lalu tidak akan dapat kami kembalikan. Izinkanlah hidup kami ini menjadi perantaraan berkat Tuhan, dan dengan hidup kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kuatkan seluruh majelis gerejamu Tuhan di HKBP Pasar Minggu ini untuk melayani dengan segenap hati kami demi kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh pendeta yang ada di HKBP Pasar Minggu ini Tuhan, agar lewat pelayanan setiap pendeta nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123 ayat 1, dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Yesus
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom.